Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma khaira muallimin allamta bil qalamil qurunal ula arsalta bit taurati Musa hadiyan wa ibnal batuli fa'allamal injila wa fajjarta yanbu'al bayani Muhammadan fasaqal haditha wa nawalat tanzila. Baik, sebelumnya saya di sini ingin menjelaskan tentang ilmu hadis, yang mana ilmu hadis ini dikarang oleh Imam Ibnu Shalah. Ya. Sebelum masuk ke pembahasan, saya dalam pertemuan pertama ini akan membahas salasun niqat atau 3 poin penting yang mana harus ditanamkan sebelum masuknya ke pembahasan. Yang pertama, poin pertama itu adalah mabadi asyrah, ya. Kemudian poin kedua tarjamah Ibnu Shalah. Kemudian poin ketiga adalah al-kutub bihasabil marhalah. Saya akan memberikan kitab-kitab sesuai marhalah dari mubtadiin, mutawassitin sampai muntahin. Baik, pertama itu mabadi asyrah. Ilmu hadis adalah ilmu yang mempelajari tentang keadaan perawi, kemudian tentang sanad. Nah, pertama yaitu mabadi asyrah sebagaimana telah didendangkan nazam oleh Al-Imam Muhammad Al-Mallawi, ya, dalam kitabnya sebagaimana telah dinazamkan oleh Muhammad bin Ali As-Sabban dalam kitabnya Hasyiatun ala Syarhil Mallawi ala Sulam. Beliau menazamkan inna mabadi'a kulli fannin asyarah. Sebelum masuk kepada setiap fan ilmu, kita harus mengetahui 10 pembukaan ini, ya. Al-haddu wal maudu'u thumma thamarah. Al-hadd adalah ta'rif, kemudian maudu' pembahasan, thumma thamarah buah dari pembahasan tersebut atau buah dari fan ilmu tersebut. Wa fadluhu wa nisbatun wal wadi, dan keutamaan ilmu tersebut, wa nisbah sandaran ilmu tersebut kepada apa, wal wadi kemudian yang menciptakan atau yang menaruh ilmu tersebut, wal ismul istimdadu hukmus syari, kemudian nama fan ilmu tersebut, kemudian istimdad yaitu mustamiddah dari apa atau diambil dari mana, hukmus syari kemudian hukum dari Allah Subhanahu wa taala tentang mempelajari ilmu ini. Masailun kemudian ada masail, wal ba'du bil ba'di tafa faman daral jami'a hadza syarafa, dan sebagian pun bisa membahas daripada sebagian yang lain. Artinya kalau kita mengambil 3 saja itu sudah cukup. Tapi dalam pembahasan ini saya insyaallah akan mengambil keseluruhan, yaitu al-had, maudhu', thamrah, fadl, nisbah, wadi, ism, istimdad, hukmun, wa masail. Baik, masuk ke had, ya. Masuk ke had atau ta'rif mustalahul hadis, ya. Mustalahul hadis, ta'rif hadis ini, ya. Hadis itu terbagi menjadi 2. Ada ilmu riwayah, ada ilmu dirayah, ya. Adapun ilmu riwayah itu hadnya adalah ilmun yashtamilu ala naqli ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu suatu ilmu yang mencakup daripada menukil atau memindahkan apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin khuluqiyah au khilqiyah, ya, atau sifatnya Nabi, ya, itu kita nukil atau pindahkan. Bisa juga kita hafalkan. Tegasnya ilmu riwayah ini yang ada di kutubis sittah atau kutubut tis'ah, ya. Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Tirmidzi, Sunan Abi Daud, kemudian Muwatta Ibnu Malik, kemudian dan lain sebagainya. Musnad Ahmad dan Masanid juga di situ mencakup ilmu riwayah.
Kemudian ilmu dirayah adalah ilmun biqawanina yu'rafu bihi ahwalus sanad wal matan, yaitu ilmu ya, yang mengetahui tentang undang-undang yang mana di situ ditaruh untuk mengetahui keberadaan sanad dan matan. Tegasnya ilmu dirayah adalah ilmu yang mempelajari tentang hadis, ya. Apakah hadis itu makbul atau hadis itu diterima atau ditolak, makbul atau mardud, ataukah hadis itu sahih atau dhaif, dhaifnya dari segi matan atau dari segi sanad dan lain sebagainya. Dipelajari di mustalahul hadis ini atau di ilmu dirayah. Taib, kita ke maudhu atau pembahasan. Pembahasannya ilmu riwayah yaitu zatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu syakhsiyahnya Nabi atau bentuknya Nabi. Adapun dari bentuk ataupun sifatnya Nabi kita pelajari di ilmu riwayah, sebagaimana telah dinukil Imam Tirmizi telah mengarang kitab Syama'il Muhammadiyah. Di situ terdapat banyak sifat khulqiyah wa khilqiyah, yaitu bentuknya Nabi ataupun akhlaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di ilmu riwayah pun kita pelajari di kutubut tis'ah, ya, atau kutubus sittah. Kemudian maudhu'nya ilmu dirayah as-sanad wal matan min haitsul qabuli warad, yaitu sanad dan matan sekiranya diterima ataupun ditolak. Ya, sebagaimana di ilmu hadis ini dipelajari itu, apakah sanad atau sanadnya ini diterima apa enggak, apakah hadis ini dhaifnya dari segi sanad atau dari segi matannya yang berbeda satu dengan yang lainnya, atau sanadnya yang terputus, sanad di tengah atau di depan ataupun di akhir, ya, terputus. Itu nanti kita pelajari di ilmu hadis, ya, atau ilmu dirayah tegasnya. Kemudian samrah, ya, al-hadd wal maudhu tsumma samarah. Samarah atau buah dari mempelajari ilmu riwayah adalah nahtadi bihadihi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengikuti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sifat akhlaknya ataupun dari sifat bentuknya sulit, ya, karena Nabi Muhammad SAW tidak bisa diserupakan, bahkan dengan syaitan pun tidak bisa diserupakan, ya. Tapi kalau dengan perbuatannya, insya Allah kita bisa mengikuti dengan membaca ilmu hadis tersebut, ya. Kemudian dirayah samrohnya yaitu ma'rifatul hadis min haitsul qabul warad, mengetahui hadis daripada diterima atau tidak, ya. Seperti yang telah saya jelaskan tadi panjang lebar, ya. Kemudian kita ke fadluhu, ya. Wa fadluhu wa nisbatun wal wadi. Kemudian fadl, keutamaan mempelajari ilmu hadis ini apa sih, gitu. Ilmu hadis ini, ya, itu setelah itu asyraful ulum ba'dal Quran, ya. Sebagaimana telah dikatakan oleh Imam Syamsuddin Yusuf bin Ali Al-Karmani dalam kitabnya di awal syarah Sahihil Bukhari yang dinamakan Al-Kawakibud Dari fi Syarhil Bukhari. Beliau mengatakan bahwasanya amma ba'du fa inna ilmal hadis, adapun ilmu hadis ba'dal Quran, setelah Quran, huwa afdalul ulumi wa a'laha, ya, wa ajallul ma'arifi wa asnaha. Mungkin yang lain bisa mengartikan, ya, tidak perlu dipanjang lebarin. Taib, kemudian nisbahnya atau ya, nisbahnya sandaran ilmu hadis ini yaitu ilmu riwayah itu bagian dari ulumus syar'i, dari ilmu syar'i juga, ya, yaitu huwa ilmul maqasid, ilmu maksud atau tujuan dari mempelajari al-hadis riwayah, yaitu maksudnya adalah tadi mengikuti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan dirayah yaitu ulumus syar'i wa huwa ilmul alah wa taufiq, yaitu ilmu mempelajari atau alat, ya,
wa tautsik, dan memberikan kepercayaan atau tautsik, bisa kita pegang perkataannya. Adapun periwayatan perawinya itu thiqah atau tidak, seperti itu tautsik dalam ilmu dirayah. Baik, kemudian wadi'nya atau yang menaruh, menyusun ilmu tersebut. Nah, yaitu ilmu riwayah itu pertama kali disusun oleh Imam Syihabuddin Az-Zuhri, ya, yang disuruh oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada abad kedua, ya, yang mana Imam Suyuti dalam Alfiyahnya pun disertakan di situ nazamnya awwalu jami'il hadithi wal athar Ibnu Syihabin amiran lahu Umar, yaitu orang yang pertama kali mengumpulkan hadis dan asar, yaitu peninggalan Nabi, Ibnu Syihabin amiran lahu Umar, yaitu Ibnu Syihab Az-Zuhri yang disuruh oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, bukan Umar bin Khattab, ya. Kemudian wadi'nya ilmu dirayah, yang pertama kali mencetuskan ilmu dirayah yaitu Al-Qadi Abu Muhammad Rama Hurmuzi, al-mutawaffa sanata sulsumiati tis'a wa sittin, atau 369 Hijriyah, ya. Dalam kitabnya Al-Muhaddithul Fasil Bainar Rawi wal Wa'i, ya, itu kitabnya Abu Muhammad Rama Hurmuzi, ya, yang mencetuskan pertama kali. Tapi di sini ada komentar Ibnu Hajar bahwasanya di situ tidak Rama Hurmuzi ini belum mencakup semua ilmu hadis. Kemudian setelah beliau datanglah Al-Hakim Naisabur, dalam beliau menyempurnakan lagi dalam kitabnya Ma'rifatul Ulumil Hadis. Kemudian datang Khatib Baghdadi mengarang Kifayah fi Ilmi Riwayah, ya. Kemudian dalam adabnya beliau juga mengarang Al-Jami' li Adabi Syekh Was-Sami', sampai kepada karangan-karangan sampai kepada Ibnu Shalah, yaitu penyempurnaan, ya, tatimah, penyempurnaan ulumul hadis, yaitu Ibnu Shalah. Makanya kitab Ibnu Shalah ini banyak ulama yang menazamkan, mensyarahkan, kemudian banyak ulama juga yang menukat atau memperdalam pembahasan ilmu hadis, ilmu kitab Ibnu Shalah ini. Taib. Kemudian isemnya atau nama fan ilmu ini adalah ilmu hadis, ya. Istimdadnya mengambilnya dari apa? Mustamiddah minal kitab wa sunnah, dari kitab dan sunnah, ya. Kemudian hukum syarih, hukum Allah Subhanahu wa taala, hukum syari', yaitu fardul kifayah, ya, mempelajari ilmu tersebut. Kemudian masailnya yaitu pertama syurutus sahih, kemudian turukut tahammul wasiyagul ada, yaitu syarat-syarat sahih, turukut tahammul wasiyagul ada, nanti dipelajari di ilmu hadis ini, ya. Jadi ini masih pembukaan, belum ada di kitab, ya. Ini masih pembukaan, belum ada di kitab. Jangan buka kitab dulu, ya. Adapun nanti ketika lamhah tarikhiyah bisa dibuka, kemudian ketika mempelajari tentang juhudul ulama inda Ibnu Shalah, itu bisa dibuka di kitab. Tapi ini belum masuk ke situ, masih mabadi asyrah, ya. Penjelasan tentang 10 pembukaan sebelum masuk ke fan ilmu. Baik. Kemudian kita masuk ke poin kedua, yaitu tarjama Ibnu Shalah. Ibnu Shalah nama aslinya itu Al-Imam Al-Hafidhul Allamah Syekhul Islam Taqiyuddin Abu Amr Uthman Ibnul Mufti Salahuddin, ya. Beliau lahirnya pada tahun 577 Hijriah. Beliau itu belajar oleh ayahnya, ya. Masya Allah, ayahnya ini adalah seorang mufti, ya. Ketika itu di negaranya itu di Damaskus, ya. Yaitu ayahnya As-Salah Abdurrahman, ya, min akabiri syuyukh Syafi'iyah. Beliau Syekhus Syafi'iyah,
yang senior ya di negaranya atau di Damaskus, yang mana beliau mempunyai sanad langsung kepada Al-Imam Syekhul Islam Abu Zakaria Al-Ansari ya. Beliau langsung punya sanad ke Imam Abu Zakaria Al-Ansari. Baik. Kemudian beliau meninggal pada tahun 640 Hijriah ya. Berarti lahirnya itu pada tahun 577, meninggalnya 640 ya. Pada tanggal 25 dari Rabiul Akhir, meninggalnya di Damaskus. Kemudian kitab beliau ini, kitab Ibnu Shalah ini menjadi Madaru Ulumil Hadis atau sumber daripada ilmu hadis, yang mana di sini akan saya singgung dikit juhudul ulama haula kitab Ibnu Shalah. Nanti diperpanjangnya di pembahasan selanjutnya ya. Ya, yaitu Ibnu Shalah itu banyak ulama yang menerima kitabnya. Ya, bahkan ada yang mensyarahkan kitabnya banyak. Juga ada yang mengikhtisarkan kitabnya, ada yang menazamkan juga. Ya. Ya, ada yang menukat atau memperdalam pembahasan. Di antara lain adalah Al-Hafidhul Iraqi, kemudian Imam Iraqi, kemudian Sirajuddin Al-Bulkini juga punya nukat Ibnu Shalah, kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani juga punya nukat atau perdalaman kitab Ibnu Shalah. Kemudian ada juga yang mengikhtisarkan atau meringkas kitab Ibnu Shalah. Di antara lainnya Al-Qadi Badruddin Ibnul Jamaah, kemudian Al-Hafidh Ibnu Katsir, kemudian Imam Nawawi juga punya ikhtisarnya Ibnu Shalah, mungkin dalam kitabnya Al-Irsyad ya, nanti panjang lebarnya akan di situ dijelaskan. Kemudian ada yang menazamkan juga Ibnu Shalah, di antara lainnya adalah Al-Hafiz Zainuddin Al-Iraqi ya. Kemudian Al-Hafiz Zainuddin Al-Iraqi juga banyak yang di antara lain mempunyai dua syarah ya. Mempunyai dua syarah nazam Alfiyatul Iraqi. Nanti akan diperpanjang di pembahasan selanjutnya. Kemudian ada nazam juga yang didendangkan oleh Imam Suyuti, yang mana nazam ini untuk mengcounter sedikit atau menambahkan sedikit pembahasan ya, bukan mengcounter ya, menambahkan sedikit pembahasan Imam Iraqi, sehingga beliau sendiri menganggap bahwasanya kitabnya beliau atau nazamnya beliau itu lebih daripada Imam Iraqi, seperti itu. Nanti pembahasan panjang lebarnya di selanjutnya. Kemudian kita masuk ke poin ketiga, yaitu Al-Kutub bihasabil marhalah. Kitab-kitab yang saya sarankan ya, yang disarankan juga oleh para ulama, bahwasanya kitab untuk mubtadiin atau kita ya sebagai pemula, itu pertama Manzumatul Baikuniyah ya, kemudian Nukhbatul Fikr, kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani juga mengarang juga di situ Natijatun Nazar, kemudian Nuzhatun Nazar ya, mensyarahkan Nukhbatul Fikr ya, di situ masuk ke kitab mubtadiin. Kemudian Mutawassit itu bisa dibaca Ikhtisar Ulumil Hadis punyanya Imam Ibnu Katsir ya. Sekarang itu ada talakinya di Madiafah Syekh Ismail Sodik Adawi ya, hari Rabu itu jam 5 atau enggak habis asar, itu ada yang ngajar itu Dr. Aiman Al-Hajjar ya. Seperti itu. Kemudian kitab muntahinya itu bisa dibuka Fathul Mughith ya. Tadi mutawassitnya belum semua ya. Baru Ikhtisar Ulumil Hadis, kemudian Ibnu Shalah, kemudian Tadribur Rawi, syarahnya Taqribun Nawawi punyanya Imam Suyuti ya.
Kemudian yang muntahinya bisa baca Fathul Mughis atau Syarah Alfiyatul Hadis punyanya Imam Sakhawi ya. Alfiyatul Hadis yaitu syarahnya Nazm Alfiyatul Iraqi ya. Itu Imam Sakhawi mengarang Fathul Mughis Syarah Alfiyatul Hadis ya. Kemudian Nukat ala Ibni Shalah ya, kitab nukat atau pendalaman pembahasan Ibnu Shalah yaitu punyanya Ibnu Hajar, itu muntahi ya. Kemudian kutub mu'asirah atau mu'asarah ya. Kutub mu'asarah yaitu Taisiru Mustalahil Hadis punyanya Imam Mahmud At-Tahan ya. Kemudian Imdadul Mughis juga ada ulama Indonesia yaitu Syekh Luqmanul Hakim Al-Indonesi Al-Azhari ya. Bisa dibaca itu untuk masuk ke madkhal atau sebelum pembahasan ke mutawasit seperti itu ya. Mungkin hanya sekian. Nanti pertemuan selanjutnya yaitu kita membahas tentang adab thalibil hadis, kemudian membahas tentang mustalahatul hadis, kemudian membahas tentang tarikh hadis, kemudian membahas tentang juhudul ulama fi kitab Ibnu Shalah. Selanjutnya pembahasan selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.